Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Teman-teman, kali ini aku mau membahas mengenai pentingnya menjaga tentang data-data pribadi kita ya. Akhir-akhir ini kan marak sekali dengan terjadinya penyalahgunaan dan penipuan data-data kita. Itu sebenarnya kita bisa melakukan tindakan antisipasi dengan cara menjaga data pribadi kita itu tetap private, teman-teman. Data pribadi itu ya kayak misalnya berhati-hati mengenai KTP, SIM, atau kartu keluarga, kemudian nama ibu kandung, nomor HP, alamat tinggal, dan beberapa data yang krusial. Itu biasanya modus ya atau cara-cara yang digunakan oleh para pengambil data pribadi itu, mereka itu kadang melakukan dengan kita diiming-imingi dengan daftar suatu keanggotaan dari mungkin ada klub atau keanggotaan member komunitas atau apapun itu, atau klik link yang kita dikasih link, kemudian klik data pribadi dengan iming-iming apa yang sebenarnya itu nggak seberapa. Nah, ini di sini saya benar-benar ingin menekankan pentingnya menjaga data pribadi, karena sekarang itu kayak banyak banget penyalahgunaan dan itu sebenarnya bisa kita usahakan untuk antisipasi. Kadang pun misalnya kita sudah berhati-hati pun kadang ada hacker juga yang mengambil data-data pribadi diri kita. Terus kayak kode OTP seperti itu jangan gampang memberikan kepada pihak manapun. Atau misalnya berhati-hati pada saat kita berada di ATM. Itu banyak banget kadang orang itu modusnya menawari berbagai macam lah ya. Kadang mau menolong atau kadang mau memberikan kita cash diganti dengan mereka transfer atau apapun lah itu. Jadi banyak banget modus-modus yang sekarang itu beredar dan sebenarnya kita bisa mengantisipasi untuk berhati-hati karena itu sangat-sangat private ya data-data itu. Lalu pada saat kita bertemu dengan orang baru, usahakan itu jangan banyak bercerita mengenai hal-hal pribadi diri kita ya, kayak misalnya basa-basi, tapi sebenarnya mereka itu mengkorek data. Jadi aku sering banget nih kalau misalnya kita lagi berada di lokasi umum, kayak misalnya ya contohnya berada di kereta api, kereta api atau di angkutan umum, di bis, di mall, dimanapun yang kita bertemu dengan orang-orang baru. Kadang itu mereka SKSD, sok kenal gitu ya, tanya-tanya ini itu, kemudian awalnya sih kayak ngobrol biasa aja, tapi sebenarnya mereka itu mengkorek-korek data. Dan ini sebenarnya nggak melulu kita harus yang curiga berlebihan dengan orang, enggak, tapi ini adalah untuk antisipasi. Jadi belajarlah teman-teman itu atau ibu-ibunya atau adiknya, anaknya semuanya itu dipeseni, jangan dengan gampang memberikan data-data pribadi diri kita. Jadi kok kenalan dengan orang baru, mungkin tampangnya sih kayak ibu-ibu yang baik-baik atau bapak-bapak atau kakak yang baik-baik aja gitu ya, kayak lugu, kayak nggak mungkin lah mau berbuat jahat gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita itu berhati-hati ya kawan ya. Data pribadi diri kita itu benar-benar yang kita harus jaga gitu, jangan sampai sembarangan kita mengumbar data-data diri kita. Jadi kalau ngobrol ditanya, di mana rumahnya, kampusnya di mana, alamatnya di mana, udah menikah belum, asli mana gitu ya. Jadi nggak usah memberikan yang menanggapi dengan serius, memberikan data yang benar-benar valid, nggak usah teman-teman ya. Jadi ya jawab seperlunya aja. Jadi misalnya berusaha untuk bersikap ramah, nggak mau menyakiti orang dengan mungkin kok judes ya ditanyai baik-baik kok jawabannya begini, nggak usah nggak enakan gitu ya, nggak usah. Jadi itu penting banget teman-teman.
menjaga data pribadi itu penting banget gitu, apalagi anaknya berapa, anaknya sekolah di mana, kan kita nggak tahu ya ketemu dengan siapa itu. Misalnya orang baik ya syukur alhamdulillah, tapi kalau misalnya ternyata yang kita ketemu itu dalam tanda kutip itu orang yang sebenarnya itu kayak sindikat atau apa, itu banyak loh sekarang itu teman-teman ya, banyak banget. Jangan berpikir yang lugu yang semuanya ini baik-baik, enggak, kita sebaiknya antisipasi, bukannya curiga berlebihan, enggak, tapi kan kita bisa lihat sendiri ya di medsos itu banyak banget ya sekarang itu yang kejadian-kejadian itu yang kayaknya aduh kok bisa ya, kok tega ya, yang ini yang itu, dan benar-benar kadang itu di luar dari nalar kita gitu. Jadi sebaiknya kita mendidik anak kita atau mengingatkan dengan saudara kita, orang tua kita, orang-orang terdekat dengan diri kita itu menjaga data pribadi kita, jangan gampang mengumbar gitu. Data pribadi itu benar-benar aset kita, keamanan gitu kan. Jadi misalnya orang tanya apa ya itu tadi jawabnya yang permukaan aja, nggak usah yang data yang valid, yang sesungguhnya, yang benar-benar, apalagi yang private gitu ya. Terus lagi misalnya kayak sekolah di mana, kuliah di mana, jurusan apa, semester berapa, itu kan pribadi banget ya, itu bahaya gitu loh teman-teman ya. Seperti itu sih yang aku pesankan. Terus juga nggak usah gampang-gampang apa ya istilahnya investasi gitu ya. Sebenarnya itu harus diteliti lagi. Kalau misalnya kalian ngerasa itu aman, itu bener-bener yang safety, yang resmi gitu ya, kalian baru bisa memutuskan, itu pun dengan pertimbangan yang tertentu, dan jangan lupa kalian cross check dulu. Jadi aku di sini berbicara bukan karena aku mau menakut-nakutin ya teman-teman ya, ini adalah untuk antisipasi aja. Bahkan misalnya dengan teman pun atau orang yang kalian anggap deket pun, itu juga ada loh potensi untuk yang istilahnya sebenarnya sih mungkin bukan potensi buruk ya, kan kita namanya kita orang kenalan, tapi siapa tahu dia juga dimanfaatkan pihak luar yang dia pun sebenarnya juga nggak ngerti, jadi dia sendiri itu juga kayak yang tertipu gitu ya, seperti itu. Jadi ini pentingnya menjaga diri kita, data pribadi diri kita, nama orang tua kita, dimanapun kita berada gitu. Jadi ya asetmu benar-benar yang harus dijaga seperti itu. Jadi nggak perlu mengumbar-ngumbar apa ya, belajarlah untuk komunikasi itu memiliki skill yang komunikasi yang umum aja. Kalau misalnya berbicara ngobrol dengan orang baru ya kita berbicara dengan topik-topik yang umum aja, kayak cuaca, kayak apa kabar hari ini, kayak misalnya ya yang umum aja lah, nggak ada yang bersifat private, nggak ada seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku hanya share pengalaman, berbagi pengalaman supaya kita benar-benar sama-sama safety dalam hal ini, menjaga data pribadi kita tetap aman kayak gitu teman-teman. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang jahat. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita senantiasa dimanapun kita berada. Bagi kamu yang belum subscribe channel aku, bisa dukung channel ini dengan cara subscribe. Kamu bisa juga save dan share dan tinggalkan komentar kalau misalnya mau ada yang kita mau sharing-sharingkan seperti itu ya. Insya Allah aku akan bales, dan ini nggak ada maksud tertentu apapun ya teman-teman. Aku hanya berbicara yang pengalaman aku, dikarenakan tuh banyak banget yang kadang aku dapati seperti itu dan aku merasa itu kurang aman seperti itu. Terima kasih telah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.